Yo, kembali lagi di acara Meet Talk. Bersama saya Aska dari Metalurgi angkatan 2018 dan bersama 3 teman saya di sini ada Dava Pratama Tito selaku operator dan 2 teman saya di depan saya. Halo, perkenalkan nama saya Amira dari angkatan 2018. Dan saya Ara dari angkatan 2019. Terima kasih. Nah, jadi gini teman-teman yang buat yang nonton nih. Jadi pembahasan video kali ini tuh bakal beda dari video-video sebelumnya. Mungkin edukasinya tuh bakal ada dari Amira sama Ara mungkin, tapi cuman nah gitu mungkin. Nah, sekarang seperti kuis, ada pertanyaan. Aduh, Ya. berat nih. Kan teman-teman kita udah 2 tahun lebih ya kuliah di Metalurgi Unjani ini. Nah, pertanyaannya, ada rasa minder gak sih selama kuliah di Metalurgi Unjani pas awal-awal? Karena kan ngelihat mayoritas di sini tuh lingkungannya cowok ya. Ada rasa itu gak sih? Mungkin Boleh. boleh dijawab dulu sama Ara. Oh ya, mungkin kalau aku pribadi ya, bukan minder sih, lebih ke risih kali ya kalau buat pertama kali pas waktu maba gitu kan. Karena dari background aku sendiri yang untuk kontak langsung sama cowok tuh minim gitu. Jadi lingkungannya tuh cewek aja gitu banyaknya. Nah, sedangkan kan sekarang harus kontak langsung, harus adaptasi lagi gitu, harus kenal sama banyak cowok lingkungan yang baru ini gitu. Kalau dari aku sih, aku lebih mindernya karena mungkin identik dengan teknik ya. Biasanya lebih memakai pikiran dan kekuatan juga. Jadi aku lebih minder ketika nanti bekerja atau di lapangannya. Aku nggak bisa melakukan hal-hal yang mungkin biasanya dilakuin sama cowok dan sekarang harus dilakuin sama cewek gitu. Oke. Nah, sekarang kan nih buat Ami dulu deh. Kan Ami udah 3 tahun lebih ya, udah hampir udah semester akhir malah ya. Ya kan praktikum udah dilewatin semua ya. Yeah. Nah, tadi kan melihat jawaban dari Ami sendiri, ada menurut Ami minder ya dengan pekerjaan yang biasanya dilakuin sama cowok kan. Nah, Yeah. praktikum kan ada pengelasan, pembentukan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu gimana Mi? Menurut Ami sendiri? Yang awalnya takut jadi malah terchallenging ya. Jadi malah tertantang gitu. Yang awalnya takut terus ketika kita kan pertama-tama tuh praktikum fisika ya yang udah Yeah. dibahas sama teman-teman kita sebelum-sebelumnya. Terus nanti di semester 5-6 tuh ada praktikum pengecoran juga sama nanti ada praktikum pembentukan sama pengelasan itu luar biasa sih. Terchallengingnya jadi menantang terus jadi iya benar tadi adaptasi, belajar lagi. Jadi asik gitu pembawaannya. Jadi sebenarnya tuh bisa ya dilakuin Mimi ya. Bisa Nah, banget malah. karena berarti itu mah cuma pemikiran awal doang ya kan? Ya, karena ketakutan dari diri sendiri karena belum melihat langsung kejadian di lapangannya kayak gimana. Oke. Nah, sekarang buat Ara nih. Tadi kan Ara ngomongin risih ya. Tadi nyebut kata risih lah ya. Nah, kalau boleh tahu nih, risihnya di mananya gitu, di segi apa? Mungkin aku kayak risihnya tuh lebih ke ya yang kayak tadi aku bilang gitu kan. Karena yang awalnya atau kemarin-kemarin yang harus selalu sama cewek banyaknya gitu. Nah, sekarang harus adaptasinya tuh banyaknya sama cowok gitu. Kayak kerasa kehilangan aja gitu yang tadinya biasanya kayak ya segala macem tuh curhat segala macem tuh sama cewek harus ya gantian gitu loh. Jadi agak harus ekstra gitu. Nah, tadi kan dari Ara sendiri ada ngomongin curhat-curhatan lah ya. Nih, menurut Ami sama Ara nih, apakah beda gak sih pola pikir cewek sama cowok itu? Kalau dari aku sih sama aja sih Kak. Cuma apa ya, yang bedain lebih excitednya gitu. Kalau cewek tuh lebih kayak, kalau teman-teman aku ya, kalau teman-teman aku sekitaran aku tuh, yang cewek tuh ya excited banget, apalagi udah ngomongin tentang circle kayak gitu. Tapi kalau misalnya curhat ke cowok juga sama aja sih, kalau misalnya masalah pemikiran atau enggak solusi atau segala macem tuh sama aja yang cewek sama yang cowok gitu. Kalau menurut Ami? Kalau menurut aku sih bedanya cewek sama cowok tuh biasanya kalau cowok tuh lebih logika ya. Biasanya jarang mainin baper atau perasaan yang kayak gitu. Terus lebih visioner juga. Yeah. Mereka tahu apa yang bakal mereka
lakuin gitu setelah kuliah gitu atau ya Oh kayak jadi gitu. kalau menurut Ami ada perbedaan sedikit lah ya Mhm. kalau masalah pemikiran tentang cowok sama cewek ya. Ya Nah, betul. kalau kan tadi kan aku bilang ya mayoritas di lingkungan kita ini cowok kan ya. Mhm. Nah, kalau dari Ara sama Ami ngerasain gak sih ada perlakuan khusus gitu dari teman-temannya atau dari kating-katingnya gitu? Ada gak sih? Kalau dari aku mungkin karena aku pernah ngerasain offline gitu ya, kuliah Hmm. offline jam 7 harus udah ada di kelas malah. Hmm. Terus sebelumnya kita udah ngelakuin praktikum yang emang capek banget, terus deadline-nya cuman 1 hari dulu. Jadi banyak teman-teman cowok yang emang gak mandi masuk ke kelasnya, emang Waduh, gak mandi, bener-bener kayak bangun tidur langsung ke kelas gitu. Kebongkar ke saya. rahasianya? Ya, betul memang saya menyindir. Hmm. Kalau dari Ara sendiri? Kalau aku sendiri tuh apa ya? Kalau dari cowok gitu ya, banyaknya teman-teman aku tuh yang kayak kelihatannya yang katanya cowok tuh yang gak gampang baper, tapi banyak juga gitu yang sad boy kayak gitu. Hmm. Jadi tentang ya segala macam tuh dibawa galau gitu. Iya. Banyak juga Banyak ternyata. banget emang berarti. Iya, Ya. sering gitu loh. Oke. Mungkin Azka sad boy juga. enggak, mungkin teman-teman saya di sini di kepalanya atau di telinga itu ngedengar fakta menarik tentang cowok mungkin ya. Dan pertanyaan saya itu apakah dari teman-teman Amira sama Ara tuh ngerasa nggak sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adanya apa? Adanya teh apa? Adanya privilege, privilege. Oh iya bener. Iya, nggak apa-apa. Nyambungin ke Jadi Amira gimana? aja. Iya maaf. Tadi mungkin salah pertanyaan nggak apa-apa. Kurang fokus. Minum dulu Mi, boleh diminum dulu. Himamet tunjaninya. Aduh nggak ada airnya tapi cuman Apa? pajangan aja Gimik, ternyata. gimik. Oh iya. Oh gitu. Ya, gimana Mi? Ada? Jadi kalau perlakuan khusus ada sih. Hmm? Mungkin kalau misalnya dulu karena dulu pernah ikut organisasi juga rapat sampai malam gitu. Hmm. Lebih kalau misalnya ada teman-teman cewek yang pulang duluan gitu dianterin biasanya karena takut di jalannya ada kenapa-kenapa, lebih kayak gitu sih. Oh. Care. Kalau dari aku sih apa ya? Tapi banyak nih Kak sebenarnya orang-orang yang di luaran, yang teman-teman aku yang nggak teknik gitu, yang cewek-ceweknya tuh sering banget nanya ke aku kayak, kamu di treat like a queen gak sih gitu kan, kayak gitu sering banget pertanyaan iya kayak gitu. bener-bener. Cuma aku sendiri ya kayak sampai sekarang tuh enggak loh gitu, kayak apa ya? Itu Karena mungkin jujurly gitu ya, Oh, iya. jujurly gitu kan, kayak yang sebenarnya tuh aku tuh kita tuh nggak selalu di treat like a queen Iya. gitu. Cuma mungkin ada yang kayak Kak Amira tadi, kayak kalau lagi tengah malam gitu rapat, ya kita kalau nggak berani kan dianterin atau enggak minta anter gitu kan, kalau sendiri gitu posisinya. Tapi bener-bener deh kalau stigma yang kayak kalau di cewek teknik karena mungkin sendiri, maksudnya lebih minoritas gitu, jadi minoritas, kamu bakalan dapat perlakuan yang benar-benar khusus gitu, yang benar-benar kayak ya di treat like a queen banget gitu, enggak sih karena aku. Berarti kalau menurut Ara kan enggak nih. Kalau menurut Ami gimana? Yang stigma treat like a queen itu? Mungkin stigma treat like queen buat orang-orang yang enggak di kuliah di teknik sih. Cuman kalau menurut aku ngelihatnya kita tuh ternyata lebih mandiri. Iya, Kalau betul. misalnya Iya, udah masuk betul teknik, banget, iya betul. dididik lebih mandiri gitu, Iya. dididik lebih bisa apa-apa sendiri, pulang sendiri gitu. Betul banget itu. Kayak gitu sih. Betul. Karena mungkin stigma itu terbangun karena mereka lihatnya pas lagi kita ngumpul bareng mungkin ya. Karena jadi. iya, karena kita misalnya kelihatannya itu bakal ngelindungin cewek dan itu kan maksudnya sudah seharusnya mungkin ya manusia sesama manusia melindungi satu sama lain ya kan. Nah, tadi kan Ami sendiri ngomongin tentang rapat lah ya. Kita sedikit menyinggung ke organisasi nih. Kalau buat Ami sama Ara susah nggak sih maksudnya budaya teknik sorry ada kultur shock nggak sih, culture shock dengan organisasi di teknik gitu, ada nggak sih? Kalau aku di culture shock buat organisasi ya, kalau organisasi yang kayak kerasnya kayak gimana gitu kan, gitu kan teknik terkenalnya kayak keras gitu kan. Kalau aku sih tentang kayak gitu tuh udah nggak terlalu shock sih. Kalau untuk kayak marah-marah segala macamnya tuh udah nggak shock. Udah nggak terlalu shock. Cuman
ada fakta menarik mungkin kalau buat teman-teman belum tahu Ara pernah enggak lagi jadi moderator tangannya gini-gini nggak bisa diam. Mungkin Tremor ya. Itu lebih ke grogi sih ya Kak. lagi Itu ke grogi. udah Mungkin culture shock tuh pasti di awal-awal ya kan. Ya, Berarti kalau dari Ara sendiri ada ya kan atau gimana? Awal-awalnya awal pas jadi mahasiswa baru di sini. kalau kalau ya kayak yang tadi gitu, maksudnya yang dimarah-marahin kayak gitu tuh enggak jadi culture shock sih Kak. Oh enggak, biasa aja udah tahu gitu. Bukan udah tahu, emang dari ya yang aku ikutin di organisasi di Di luar. dulu gitu. Oh. Ya itu juga kayak banyak marah-marahnya gitu. Oh iya. Malah lebih apa ya? Lebih sedikit lebih tinggi lah. Mungkin saudara Ami? Kalau aku bukan lebih ke culture shock-nya gitu ya. Bukan cuman lebih kalau misalnya OSIS dulu waktu SMP kita rapat aja gitu. Terus meskipun sama kepala sekolah atau sama wakil kepala sekolah ya udah rapat kayak gitu. Cuman kalau misalnya masuk teknik metalurgi kita rapatnya ada dengan sudut pandang yang berbeda antara kita sebagai panitia, terus mungkin sebagai DPH dan sebagai AB dan ALB yang lainnya itu Betul. banyak sudut pandangnya gitu. Jadi menarik nih gitu. Kayak gitu sih, lebih bukan ke culture shock-nya. Oh, bukan kaget gitu ya. Iya, Kan kalau saya sendiri kan kaget ya maksudnya. Walaupun saya anak SMK cuman saya SMK cupu lah ya, anak cupu. Iya, Gak pernah organisasi, tiba-tiba ikut organisasi di kampus. Kok kayak gini gitu kan. Walaupun adaptasinya gak terlalu susah, cuman pasti ada rasa kaget ya kan, yang dulunya gak pernah dimarah-marahin gitu. Oh sekarang mah tahu, apalagi kita udah tingkat atas mungkin ya, udah tingkat akhir mungkin kita jadi tahu gitu kenapa ada alasan kadang kita dimarah-marahin ya kan. Bukan dimarah-marahin lah, lebih ke dikasih tahu lah ya kan, dengan cara yang beda-beda. Iya, tanda kutip marah-marah tuh mungkin karena kita beda-beda dari suku sama budaya ya. Mungkin karena kalau misalnya kita orang Sunda ngomongnya kayak gini tuh udah biasa gitu. Kalau misalnya orang Sumatera yang kayak gitu kan harus misalnya kayak nadanya lebih tinggi, mereka bilangnya itu biasa kan kayak gitu. Karena di kampus di Metalurgi Unjani sendiri dari hampir segala kota mungkin ada ya dari angkatan atas kita itu. Jadi pasti ada kaget-kaget gitu. Kayak misalnya orang Bandung kaget ngomong, kayak gitu. Kaget kan, kaget kedengar orang-orang kok pada ngegas ya kan, kok pada ngegas gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke on track Merin ya, ke benang merahnya ya. Nah, tapi menurut Ara sama Ami seru nggak sih hidup di lingkungan yang mayoritas cowok ini? Kan tadi udah bilang ya, jadi ngebikin diri kita ini menurut Ami lebih mandiri ya kan. Nah, betul, tapi seru nggak sih? Ada serunya seru ya biasa aja gitu. Kalau kata aku. Iya sih. Seru-seru biasa aja. Seru. Iya. Iya seru. So gitu. So aja gitu. Jadi nih misalnya mah kita bandingin deh hidup di lingkungan cowok sama lingkungan cewek. Yang mayoritas cewek sama cowok gitu ya, misalnya. Lebih seru di mana? Buat Ara deh. Oke, kalau apa ya? Kayaknya sama-sama aja sih. Mungkin karena lingkungan aku yang apa ya, yang setiap aku di situ gitu. Jadi pas aja gitu, sama gitu. Jadi enggak ada, semuanya sama gitu kan. Ya bedanya ya apa ya? Kebiasaan merekanya aja gitu yang beda kebiasaannya. Karena kebiasaan yang jarang mandi? Ya betul. Itu bisa jadi. Betul. Kalau buat Ami tetap biasa aja sama aja. Iya biasa aja gitu. Kalau misalnya kalau sama cewek mungkin lebih apa ya? Gak ada bedanya sih, cuman bedanya pas diadaptasinya doang gitu. Harus kayak gimana, bingung untuk memulainya aja gitu. Tapi kalau ya pas udah kesini kita ngobrol ya biasa aja sama aja, cewek sama cowok gitu. Nah, ini ngomongin adaptasi nih ya. Apalagi tadi Ara di pas jadi mahasiswa baru sampai ngerasa risih kan. Nah, adaptasi di lingkungan kita ini menurut Ara susah gak sih? Di semester berapa Ara bisa ngerasa oh kayak gini seharusnya gitu? Aku sebenarnya adaptasinya agak apa ya? Bisa dibilang agak lumayan cepet gitu untuk aku yang sekarang gitu. Soalnya apa ya? Karena mungkin dari lingkungan aku yang ngeyakinin kalau misalkan ya udah gitu. Kita tuh
satu kok gitu, nggak bakalan beda-beda banget gitu, dan nggak bakalan gimana-gimana gitu. Jadi ya udah gitu, aku langsung kayak ya udah aku trust in banget gitu. Trust in. Mas Alim, buat Ami, kalau Ami dari Ami sendiri gimana buat adaptasi menurut Ami? Kalau aku buat adaptasi mungkin baru bisa seperti biasa ya. Di semester 2 kali ya. Di semester 2. Kalau misalnya di semester 1 kan masih pada ya ada kegiatan sibuk ini itu, terus setelah banyak kerja bareng, entah itu kerja praktikum, kerja kelompok, terus sama organisasi juga, jadi tahu ya udah gitu ya. Oke. Berarti buat Ara sama Ami mah ya nggak terlalu lama lah ya. Apalagi semester 2 kan masih tingkat 1 ya kan berarti kan. Nah, kan tadi udah ngomongin pola pikir cowok, menurut Ami sama Ara kan ya sama-sama aja lah ya. So-so lah ya, so-so. Nah, oke, balik lagi. Tadi ada sedikit kendala bahasa, aku nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, masih Mas Alim, belajar. coba dicatat. Mas Alim boleh, Mas Alim. Kalau yang belum tahu Mas Alim bisa nonton video sebelum-sebelumnya, ada dengan Da Silva dan Dendi. Shout out to Mas Alim. Nah, jadi gini, menurut teman-teman Ara dan Ami nih, ada nggak sih terinfluence? Aduh, Mas Alim itu boleh di tag di komen. Ada nggak sih terinfluence dengan style para cowok teknik ini, kan dengan identik dengan yang bodo amat lah ya dengan style mereka, terlalu simpel malah Kak. Ya terlalu simpel malah kan. Ada nggak sih yang ngaruh jadi aku juga jadi gimana gitu? Oke. Kalau dari aku sih nggak ngaruh ya. Kalau ngaruh, masalah ngaruh nggak ngaruh, kayaknya enggak sih. Soalnya ya aku sendiri ya, kalau misalnya masalah style ya gimana nyamannya aku gitu. Senyamannya aku aja gitu. Jadi ngaruh apa nggak ngaruh dari lingkungan tuh nggak berpengaruh dari aku, untuk aku. Kalau dari Abi sendiri? Nggak ngaruh juga sih, maksudnya style kan biasanya senyamannya orang beda-beda, referensi orang beda-beda, ada yang mau pakai jeans, ada yang mau pakai celana bahan, beda-beda juga kan, ya nggak terpengaruh juga sih. Tapi nih kan tadi ngomongin masalah ya apa yang mereka pakai kayak. Nah, first impression kalian ngelihat cowok yang segitu banyak dan berbeda-beda gitu ya, gimana sih lihat lingkungan di kita? Mungkin lebih kagetnya karena banyaknya, terus kita nggak kayak sekolah gitu pakai seragam yang ditentuin, terus ngelihat cowok juga kalau misalnya pakai baju bebas ya cuma sesekali gitu. Yang tadi saya bilang yang throwback, yang cowok biasanya nggak mandi gitu, terus ya bajunya terus disebut ya? Iya, yang terus kayak biasanya tuh identik sama gondrong, meskipun gak semuanya ya. Cuman apalagi tuh di semester 3, 4, 5 tuh masih pada gondrong-gondrong betul gitu. banget itu. Terus ada yang gimbal, host kita sebenarnya yang gimbal. Dulu Terima tuh kasih. gimbal. Shout out. Ya, gimana Ara? Kalau Ara gimana? First impression. Kalau first impressionnya dia nggak beda jauh sih sama kamera kayak gitu. Jadi ya yang identik dengan kegondrongan mas-mas gondrong gitu kan, yang ada di teknik gitu kan, ya yang itu mungkin kalau boleh nanya ke hostnya ya kan. Kalau nggak boleh gimana? Harus boleh lah. Oh iya betul. Boleh dong. Kalau misalnya boleh nanya kan biasanya nih cowok-cowok tuh pada gondrong ya. Itu buat perawatan rambutnya lebih ekstra daripada cewek sih atau enggak? Atau biasanya cuma keramas doang udah? Kebetulan sepengalaman saya tuh saya nggak gondrong, nggak ngalamin gondrong yang benar-benar gondrong gitu. Cuman kan saya ngalaminnya yang Gimbal. jadi gimbal tuh. Nah kalau gimbal saya boleh akui saya lebih banyak lah mengeluarkan uang untuk perawatan rambut saya ketimbang, nggak tahu ya kalau perbandingannya sama cewek, cuman ketimbang biasanya gitu. Karena perawatan kalau gimbal itu makan jadi bikin yang tadi balik lagi males mandi. Karena kenapa? Karena banyak mengeluarkan sampo ya. Jadi lebih ke situ sih Mi kalau masalah perawatannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ara mau nanya nggak? Bingung ya? Dari kamu yang tadi aja udah. Udah dulu. Ini kan udah di sesi terakhir lah ya. Udah kata Dava sendiri udah X. Nah. Padahal sesi 3. Nah, buat Ami sama Ara nih. Kan
setelah kuliah di sini nih, setelah kuliah di Teknik Metalurgi Unjani ini ada plan nggak sih ke depannya buat masalah pekerjaan ya kan? Mau kerja dulu atau mau lanjut S2? Ada nggak sih? Ya mungkin kalau dari aku ya, untuk plan-plan kayak gitu ya pasti setelah lulus kuliah nih pengennya kerja dulu kan, kayak nyari-nyari kerja dulu lah kayak gitu. Setelahnya barusan pengennya sih sertifikasi kayak gitu. Ya sampai saat ini sih baru sampai situ aja gitu. Karena ya kalau makin kesini kalau ditanya cita-cita tuh makin bingung gitu. Betul sih. Iya kan, makin bingung banget. Kalau udah ya udah ya. Kalau Ami Kalau aku sih sama sih pengen cari kerja dulu, soalnya biasa anak-anak fresh graduate pengennya betul. uang. Tapi ada sih pengennya ngelanjutin S2 gitu. Cuman buat sponsor yang mau ngebeasiswain boleh. boleh ya Iya. S2. Cari Bagus. aja dulu, usaha dulu yang gratis. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, at least but not least, Mas Salim, shout out to Mas Salim, again and again. Nih, sebelum di closing, sebelum penutupan nih, kalau boleh tahu nih, cita-cita kalian waktu TK apa sih? Kalau aku basic sih, basicnya lebih kayak anak kecil pengen jadi dokter gitu. Jiwa sosialnya tinggi ya. Kalau Ara? Aku nggak tahu ya. Dulu tuh sebenarnya kalau TK tuh kan ada Agustusan tuh dan suka kayak banyak banget yang jadi profesi segala macam. Aku waktu itu kebagian polisi dan aku nangis. Aku nggak mau jadi polisi. Aku pengennya jadi pengantin. Wow. Itu mimpi Nggak semua tahu. wanita kayaknya. Karena kalau polisi tuh nggak didandanin. Oh iya benar. Iya betul. Nggak Udah ada outfitnya udah harus gitu ya kan? Oh berarti emang suka didandanin dari kecil gitu, pengen Sebenarnya kelihatan nggak bagus. suka dandan sih. Cuma pengen kayak itu kok teman aku lebih cantik gitu. Oh iya benar-benar. Betul, Kelihatan lebih betul. beda gitu. Iya lebih beda. Kalau polisi kan cuma pakai topi doang kan. Gitu. Coba kita host kita apa? Iya. Cita-citanya waktu kecil. Kalau aku sih waktu dulu lebih ke pingin jadi pemain WWE karena pada zaman itu Undertaker sangat menguasai dunia. Apalagi di PS. Betul. Nah mungkin pertanyaannya nggak terakhir ternyata. Oh, Sekali lagi nih. Ada nggak sih pesan-pesan untuk calon-calon nih? Nah di sini edukasinya yang kata aku cuman sedikit. Edukasinya di sini. Ada nggak sih pesan-pesan untuk calon-calon mahasiswi yang mau masuk di Teknik Metalurgi Unjani ini? Boleh dari Ami dulu lah. Iya. Tadi Ara terus. Oh yaudah. Kalau misalnya dari aku sih pesannya buat mahasiswa ya, atau cewek yang pengen masuk teknik, boleh banget, bisa banget. Kalian jangan karena kalian takut terus jadi enggak deh kayaknya. Jadi jangan kayak gitu. Ternyata di teknik yang kata kalian atau kata orang-orang bilang garang lah, galak lah gitu. Enggak juga, mereka baik-baik kok gitu. Terus jangan minder juga tentang kayaknya aku lemah nih gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di teknik di lapangan. Enggak gitu juga, banyak kok kita yang kerja di lab-lab gitu. Jadi jangan takut, kuliah itu penunjang buat ilmu kalian gitu. Kalau kerja bisa dengan keahlian kalian yang kalian miliki. Oke, dari Ara. mungkin kalau dari aku pesan-pesannya tuh ya dari background apapun ya. Dari background apapun tuh pasti bisa kok gitu. Nggak harus dari nggak harus yang dari yang biasa adaptasi dengan lingkungan yang situ-situ aja gitu. Kita juga bisa kok kayak challenging diri sendiri gitu loh, buat protect diri kita sendiri kayak gimana. Terus juga betul kayak tadi kami bilang gitu loh, buat menunjang masa depan tuh harus harus bisa nguatin, ngepercayain diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan dimanapun kita tinggal gitu, untuk survive-nya itu kita pasti bisa gitu, ngelakuin itu, ngelanjutin itu. Okay. Jangan takut keluar dari comfort zone. Wow. Ya betul Comfort banget. zone, you know what I'm saying? Yang biasanya mayoritasnya cuman cewek aja nih gitu. Takut untuk ke mayoritas Betul ya. banget. Yang kerjanya cowok, jangan takut. Oke. Udah cukup mungkin ya pesan-pesannya. Mungkin terakhir dari saya mewakili 3 teman saya di sini, Dava Pratama Tito, Amira dan Tamara. Sekian dari kita. Mohon maaf nih kalau misalnya nggak menarik mah. Nggak mungkin kalau nggak menarik ditonton sampai akhir mah ya. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kebenaran hanya milik yang benar
Mungkin terakhir dari saya, dari tadi belum ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terakhir like, Komen. Subscribe. terima kasih, see you next time.